ingin saya percaya bahwa ini hanyalah sebuah pengabdian, sebuah kuliah kerja nyata. Apa tujuan utama Anda di sana? Tujuan? Pak, kami tidak memiliki agenda tersembunyi. Oke, kami hadir di sana sebagai bagian dari program KKN. Kami bermaksud untuk berinteraksi dan berkontribusi langsung kepada masyarakat desa di sini. Kenapa Desa Cinunjang? Kenapa? Oke, saya jelaskan ya. Desa Cinunjang terletak di Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya. Desa ini didirikan pada tahun 1976 dan namanya berasal dari kata Nunya, yang berarti air sungai yang berlawanan arah. Desa Cinunjang memiliki 7 dusun dan dihuni oleh sekitar 6.000 jiwa atau sekitar 2.100 kepala keluarga. Mayoritas mata pencarian penduduknya adalah di sektor pertanian. Angka kemiskinan di desa ini juga cukup tinggi, dengan kurang lebih 1.300 dari 2.100 kepala keluarga dikategorikan sebagai penduduk miskin. Meskipun demikian, Desa Cinunjang memiliki potensi dan aset berupa letak geografis yang strategis sebagai jalur transportasi penghubung 4 kecamatan, yaitu Gunung Tanjung, Salopa, Jatiwaras, dan Taman Sari. Berkontribusi apa? Masalah apa yang Anda identifikasi di desa tersebut? Laporan Anda cenderung terlalu positif. Adakah penyimpangan atau masalah serius yang Anda temukan? Jujur saja. Penyimpangan? Tidak, Tuan. Yang kami temukan adalah kendala dalam pengembangan potensi lokal dan minimnya kesadaran akan pendidikan khusus. Desa Cinunjang menghadapi tantangan dalam hal digitalisasi dan kepekaan masyarakat terkait pendidikan khusus. Mereka sedang dalam proses pengembangan. Pengembangan apa? Dan apa peran spesifik Anda dalam proses tersebut? Ya jelas kami berupaya memberikan dukungan. Kami tiba di sana dengan tujuan menjalankan program pengabdian yang telah direncanakan. Saat awal kedatangan, memang ada sedikit kesulitan dalam adaptasi dan membangun komunikasi dengan warga. Namun, kami datang dengan bekal ilmu dan konsep yang siap kami implementasikan untuk membantu masyarakat. Konsep? Cukup teori? Kegiatan apa saja yang Anda lakukan di sana? Kami melaksanakan kegiatan sosialisasi, Tuan. Di fasilitas desa yang tersedia, kami menyelenggarakan penyuluhan. Kami memberikan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para petani dan pelaku UMKM agar mereka mampu meningkatkan kesejahteraan, kelestarian lingkungan, dan keuntungan dagang. Setiap kali ada pemahaman dan interaksi positif dari mereka, itu menjadi indikasi keberhasilan program kami. Kemajuan tersebut lebih signifikan daripada pencapaian formal semata. Itu hanya sosialisasi dasar. Apalagi yang Anda kerjakan? Kami juga melakukan identifikasi dan pengembangan potensi masyarakat, Tuan. Kami berdiskusi dengan warga mengenai cara mengoptimalkan sumber daya alam dan keterampilan tradisional yang mereka miliki. Tentunya kami juga berdiskusi dengan para petani mengenai peningkatan hasil pertanian. Juga terlibat langsung dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap siswa berkebutuhan khusus. Di sisi lain, kami juga menyadari bahwa pengabdian ini tidak hanya sebatas memberikan bantuan, melainkan juga menemukan dan mengembangkan aset yang telah ada di masyarakat. Coba jelaskan. Program kerja kalian itu apa? Pertama, kami melakukan pendekatan dan praktek membuat tikar mendong di salah satu usaha tradisional di sana. Proses panen, pembuatan, penjualan itu kami pelajari dan pahami dengan para pengrajin dan pemilik usaha. Lalu kami ikut serta memeriahkan acara pernikahan kelas dan perpisahan SLB itu, serta membantu menyebarkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Hangat sambutan mereka masih menempel di ingatan kami. Selanjutnya, kami melakukan penyuluhan ke para petani mengenai pupuk organik dengan membawa bahan praktek dan juga pakar dalam bidang tersebut. Para petani menerima materi-materi yang kita berikan dengan pikiran yang terbuka. Tidak lupa dengan pertanyaan-pertanyaan dan kecemasan mereka yang kami jawab dengan solusi yang jujur. Tidak hanya itu, kami juga melakukan sosialisasi pemberdayaan UMKM. Kami buat acara ini selayaknya seminar edukatif dengan menghadirkan pakar yang ahli di bidang ini. Bahkan, sebelum kami laksanakan program kerja ini, kami turut mendatangi hampir seluruh usaha-usaha di Desa Cinunjang agar kami lebih mengerti dengan isu-isu yang mereka hadapi
Dengan persiapan yang matang, kami mendapat respon positif dari tamu-tamu undangan yang hadir. Beberapa pengusaha pun mengajak kami untuk ikut melihat perkembangan ekonomi Desa Cinunjang ke depannya. Dan jujur, kami pun penasaran dan tidak sabar ingin menyaksikannya. Dan terakhir, apakah Anda merasa bahwa saat ini pemilahan sampah dan keberadaan bank sampah masih banyak dihiraukan oleh masyarakat? Sungguh miriskan. Dan ini perlu menjadi perhatian bersama, sehingga kita melakukan sosialisasi bagaimana cara pemilihan sampah dengan konsep acara yang baik, menyenangkan diiringi dengan pemberian hadiah. Kami juga memberikan pemberian berupa tempat sampah khusus limbah plastik sebagai salah satu bentuk terima kasih dan kenang-kenangan dari kami agar masyarakat bisa mulai belajar memilah sampah dan manfaatkan bank sampah dengan baik. Ya, selain melaksanakan program-program ini, kami juga tidak lupa untuk meninggalkan jejak digital yang abadi tentang desa ini, tentunya dengan harapan yang terbaik untuk desa ini. Lalu Anda merasa itu sudah cukup untuk disebut pengabdian yang signifikan? Anda bertanya ini cukup. Lebih dari cukup, Tuan. KKN bukan sekadar memenuhi target program. Ini adalah tentang interaksi sosial yang mendalam. Ini melibatkan komunikasi aktif, kerjasama timbal balik, dan dukungan moral di tengah berbagai keterbatasan. Setiap bentuk keberhasilan kecil yang dicapai ialah sebuah pencapaian. Apa yang Anda peroleh dari semua itu? Adakah keuntungan pribadi atau data rahasia yang Anda dapatkan? Keuntungan pribadi. Kami datang dengan tujuan untuk memberikan kontribusi. Namun kami pulang dengan pengalaman yang jauh lebih berharga. Kami mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan pedesaan ini. Nilai ketulusan dan pentingnya solidaritas. Pengalaman di Cinunjang ini meninggalkan kesan mendalam bagi kami. Kesan yang tidak akan hilang oleh waktu atau proses integrasi ini. Jadi, tidak ada agenda yang tersembunyi. Agenda kami, Tuan, adalah memberikan dampak positif. Dampak pada kemampuan anak-anak, semangat para ibu-ibu, dan harapan seluruh desa. KKN bagi kami bukan Sekedar penyelesaian tugas akademik. Ini adalah permulaan bagi perkembangan diri kami dan harapan kemajuan di desa ini. Semoga kontribusi kecil yang telah kami berikan dapat terus berlanjut di desa ini dan desa-desa lainnya, menginspirasi langkah-langkah selanjutnya demi pembangunan Indonesia yang mungkin baru saja mulai kami pahami secara lebih komprehensif. Dan yang terakhir, kami ingin berterima kasih kepada LPP Munsil, Kabupaten Kota Tasikmalaya, Kecamatan Gunung Tanjung, dan seperangkat desa Cinunjang. Tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh anggota KKN 26 Desa Cinunjang dari Universitas Siliwangi.